kalau hukum tidak berani berbicara, mungkin nanti orang-orang lain akan meniru ini juga, Bang. Karena, untuk apa, takut apa korupsi, ya enggak? Kita makan uang sebanyak-banyaknya, hukumannya cuma segini kok, tenang-tenang aja, nggak ada yang ini. Lebih parah yang dihukum malah yang maling, roti di toko hanya untuk, menahan lapar, buat menahan lapar, maling ayam yang digebukin yang parah. Kalau maling uang negara enggak apa, enggak begitu inilah hukuman, enggak begitu berat ya. Jadi mungkin nanti bakal ada lagi nih Sandra Dewi atau HP Mois yang lainnya nih, ya enggak? Saya selaku putra daerah Bangka Belitung sangat sedih, Bang, karena dengan terjadinya PHK seperti sekarang ini terutama banyak pengangguran kan, karena hampir 50% masyarakat Bangka Belitung kerjanya di timah, ada yang penambang, ada yang mengelola bekas tambang timah. Jadi sekarang sangat sedih kan. Dan akibat dari itu banyak kriminal, banyak terjadinya maling di mana-mana karena gak ada kerjaan kan, susah cari kerjaan. Jadi masyarakat sekarang ini mengalihkan kerja harian untuk kerja sawit. Kami selaku pelaku UMKM tentunya dengan kasus viral korupsi timah yang 271 triliun ini, kami pelaku UMKM tentunya sangat merasa dampaknya. Jadi masyarakat sekarang lagi kebingungan. Kenapa? Pertama, harga timah yang murah, terus nggak bisa kerja karena razia ada di mana-mana. Terus lagi harga timahnya itu pembelinya, kolektornya pada tiarap, nggak bisa beli. Jadi timah yang ditambang itu, hasil timah nggak bisa dijual, otomatis masyarakat Bangka Belitung khususnya yang kerja di tambang itu nggak pegang uang. Jadi mereka tidak bisa belanja, Bang. Saya juga sebenarnya agak bingung kok dari pihak kejaksaan, kalau memang mereka melakukan tindakan sita jamin terhadap aset yang terkait dengan tipikor itu adalah hal yang biasa ya. Karena dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Tapi kemudian disebutkan akan diserahkan kepada PT Timah untuk pengelolaannya, ini membingungkan bagi saya. Karena seakan-akan barang ini tadi sudah ada keputusan hukum yang jelas ataupun yang berkekuatan hukum tetap terhadap aset ini tadi. Kan ini milik perseroan-perseroan terhadap barang ini tadi, milik perseroan-perseroan, Mas. Jangan diperlakukan sebagai seolah-olah aset pampasan perang. Saya sebagai putra daerah Bangka Belitung melihat Bangka Belitung ini sekarang lagi disorot di mana-mana, bukan hanya di daerah Indonesia, bahkan mendunia. Terkenal sih terkenal ya, tapi jujur saja saya pribadi prihatin sekali karena pengaruhnya luar biasa untuk ekonomi Bangka Belitung menurut saya pribadi. Yang tadinya orang-orang kerja timah untuk mencari sesuap nasi, ya mungkin ada ininya, ada efeknya gitu loh. Kalau saya lihat kasihan sih Bang, para pekerja timah yang tadinya buat cari makan kan dari timah nih, ada beberapa sebagian. Dengan kasus ini intinya saya prihatin Bang, efek negatifnya banyak Bang, jadinya Bang, yang imbasnya begitu Bang. Sandra Dewi adalah seorang pesohor yang kaya raya dengan jumlah pengikut 24,3 juta orang. Akun dia di Instagram misalnya sudah dihapus sebelumnya, begitu juga di YouTube dan di berbagai tempat. Tapi kembali muncul karena setelah mendapatkan berbagai cercaan, tetapi cercaan itu lama-kelamaan kembali meredup, lantas dia kembali muncul, tetapi dengan penampilan yang baru, hanya menyiarkan kegiatan-kegiatan dia dengan foto-foto, tapi tidak lagi muncul dengan seperti di masa lalu. Ini adalah upaya menurut saya untuk menghilangkan jejak, karena suka tidak suka, mau tidak mau, itu terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan suaminya yang merugikan negara kurang lebih 271 triliun, satu jumlah yang luar biasa. Dan kita tahu kendaraan mewah yang dimiliki oleh Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi, sudah disita. Tetapi tentu kekayaan mereka itu tidak akan berkurang karena luar biasa kayanya. Sebagai pesohor tidak ingin kehilangan popularitas, jadi tetap kembali dia memunculkan dirinya, tapi dengan penampilan yang
lain.